teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Azhari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Matematika dengan NPM 222151019. Video kali ini adalah first video dari YouTube channel saya. Dan video kali ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampun Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD, yaitu membacakan surat Al-Kahfi, Asbabun Nuzul, dan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyudhira ba'san sadidan min ladhuhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladina qalu tahadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruzu min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahisu nafsaka ala asarihim i'lam yuminu bihadal hadisi asafa inna za'alna ma'alal ardi riznatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha sadidan zurza ham hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba id awang fityatun ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rasada. Shadaqallahul adzim. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda soleh penghuni gua. Dalam kisah ini terdapat kisah ujian keimanan dan pembuktian akan hari kiamat. Ceritanya, pada zaman dahulu hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dikianus. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Jika ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah rakyatnya ada sekelompok pemuda yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikianus. Mereka adalah 7 pemuda yang soleh, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketidaksetujuannya itu, para pemuda berkumpul dan berdiskusi. Pemuda itu berniat pergi dari negeri tersebut. Para pemuda itu sepakat untuk meninggalkan Raja Dikianus karena kezoliman-kezoliman yang ia buat. Setelah berdiskusi lamanya, pemuda itu sepakat untuk meninggalkan negeri dengan raja yang zalim dan penuh ketidakadilan. Para pemuda itu sepakat untuk pergi di pagi hari agar tidak ada yang melihat. Mereka pergi meninggalkan negeri itu karena yakin bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat dari kezaliman. Ketika di perjalanan, ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah mereka berjalan jauh, sampailah mereka di depan suatu gua. Para pemuda itu berniat untuk beristirahat di dalam gua tersebut. Salah satu pemuda masuk ke dalam gua untuk memastikan apakah gua tersebut aman untuk ditempati atau tidak. Ketika salah satu pemuda itu keluar, masuklah seluruh pemuda lainnya ke dalam gua. Satu persatu pemuda-pemuda tersebut masuk ke dalam gua. Ketika di dalam gua mereka berdoa agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pada Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Setelah berdoa, para pemuda itu tertidur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Tidak ada orang dari luar yang mengira bahwa di dalam gua ada sekumpulan pemuda yang sudah tertidur lelap selama 309 tahun.
Sedangkan anjing yang selama ini mengikuti perjalanan mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Setelah 309 tahun, Allah kembali membangunkan seluruh pemuda itu dalam keadaan utuh seperti sebelum mereka tertidur. Salah satu pemuda bertanya, "Berapa lama kita tertidur?" Dan pemuda lain menjawab, "Mungkin 1 hari." Para pemuda itu merasa lapar, dan pemuda lain bermaksud turun dan keluar dari gua untuk membeli makanan ke pasar. 2 orang pemuda turun dari gua bermaksud pergi ke pasar untuk membeli makanan. Ketika di perjalanan, mereka melihat hal-hal aneh. Dari bangunan-bangunan, pakaian yang digunakan oleh orang-orang yang sangat asing di mata mereka. Setelah sampainya di pasar, mereka menghampiri salah satu pedagang untuk membeli anggur dan gandum. Setelah memesan, pedagang tersebut memberikan pesanan anggur dan gandum yang sudah dipesan oleh kedua pemuda itu. Ketika menyerahkan uang, pedagang bingung karena uang yang diserahkan adalah uang yang sangat lama. Pedagang menanyakan kepada 2 pemuda tersebut asal dari kedua pemuda dan mengapa memberikan uang yang sudah lama. Ketika pedagang tersebut bertanya-tanya dari mana asal kedua pemuda, pemuda merasa bingung dan kembali bertanya-tanya, berapa lama sebetulnya kita sudah tertidur. Di tengah perbincangan mereka berdua, mereka sadar bahwa mereka sudah menjadi pusat perhatian dari seluruh rakyat yang ada di pasar. Karena mereka sudah merasa menjadi pusat perhatian, mereka pergi meninggalkan pasar dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Para pedagang merasa aneh dan kebingungan. Pedagang membicarakan para pemuda tersebut. Salah satu pedagang itu berinisiatif untuk melaporkan pemuda-pemuda tersebut kepada sang raja. Mereka membicarakan keanehan-keanehan yang terdapat pada para pemuda, dari mulai pakaian mereka, dari mulai uang yang diberikan kepada salah satu pedagang, dan keanehan-keanehan lainnya. 309 tahun berlalu, raja sudah berganti dari pemimpin yang zalim, kini diganti dengan raja yang adil. Setelah salah satu pedagang melaporkan keanehan-keanehan tersebut, raja memerintahkan pengawal untuk menelusuri kepergian pemuda sampai ke gua. Setelah sampai di gua, para pengawal menemukan 7 orang pemuda sudah tidak bernyawa. Para pemuda itu sudah meninggal dunia. Pengawal kembali ke kerajaan untuk melaporkan atas apa yang mereka lihat. Keadaan para pemuda tersebut sudah meninggal. Raja meminta untuk diantar ke gua. Sesampainya di gua, anjing yang menemani perjalanan-perjalanan pemuda tersebut pun ikut meninggal. Seluruh pemuda sudah beristirahat untuk selama-lamanya. Raja sangat bersedih dan mereka mengatakan ternyata 7 orang pemuda yang hilang 309 tahun tersebut nyata adanya. Dan raja mengatakan bahwa hari kiamat atau hari akhir sangatlah benar adanya. Raja mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang zalim karena tidak mempercayai adanya hari kiamat.